Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS React dengan judul catatanku. Saya Aditya Pancaputra, absen 2. Kita membuat folder. Oke, pertama-tama kita akan membuat project Redux di folder yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat di folder tugas. Kita membuka terminal, lalu membuat project React dengan nama Aditya UTS. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, jangan lupa pindah ke dalam folder yang sudah kita buat. Lalu kita melakukan install library yang kita butuhkan untuk membuat project. Di sini kita akan menerapkan React Redux, maka kita harus menginstal library dari React Redux. Jika sudah selesai, maka kita juga harus menginstal library dari Bootstrap, karena nanti kita juga akan menggunakan Bootstrap. Kita juga menggunakan library dari React. Lalu kita coba npm start. Jika browser mengeluarkan gambar seperti yang ada di layar, maka
kita sudah siap untuk membuat project di dalamnya. File project kayak tadi, maka drop ke dalam Visual Studio Code agar kita dapat melakukan pemrograman. Di sini kita membuat folder Redux dalam src. Kemudian membuat file baru dengan nama store. Kemudian membuat file baru dengan nama actiontype.js dan creator.js. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya agar tidak terlalu lama, sehingga saya akan menjelaskan step-step menyusun filenya saja. Setelah membuat file action types, maka kita masukkan import Redux-nya, yaitu untuk menambahkan node, untuk mendelete, dan untuk mengupdate node. Kemudian kita buat file baru lagi, masih tetap di dalam Redux, yaitu dengan nama creator.js. Lalu kita copy kodenya. Di sini import creator dan root reducer dari library Redux. Kemudian di dalam folder Redux kita membuat folder lagi dengan nama action dan reducer. Lalu di dalam folder action kita juga membuat file dengan nama inputaction.js dan noteaction.js. Yang pertama kita membuat file inputaction.js. Kemudian kita masukkan kodenya.
Kode ini berguna untuk melakukan action, yaitu menginputkan title, menginputkan konten yang akan ditulis, kemudian melakukan update input. Selanjutnya kita membuat file lagi bernama noteaction.js di dalam folder action. Kemudian kita copy kodenya. Di bagian node action ini ada action untuk add node, update node, dan delete node yang nanti terdapat pada di noteaction.js. Di noteaction.js terdapat action add node, update node, dan delete node. Kemudian di dalam folder reducers kita akan membuat file baru. Yang pertama index.js, input.js, dan yang terakhir nodes.js. Untuk yang pertama index.js, kita masukkan kodenya. Untuk index.js nanti akan menampilkan indeks dan untuk index.js ini berguna untuk melakukan kombinasi reducer, nodes, dan input. Nanti bisa digabung dalam satu desktop. Untuk yang input.js ini dapat kemudian yang terakhir node.js. Node.js ini berfungsi untuk melakukan push ke dalam nodes. Setelah membuat folder React Redux,
maka kita membuat folder baru lagi, yaitu folder komponen. Di dalam folder komponen kita membuat 3 file baru, yaitu input section.js, lalu untuk yang kedua not item.js, dan yang ketiga not section.js. Untuk yang pertama, input section.js, kita copy kodenya terlebih dahulu. Nah, fungsi input section.js yaitu dia akan menampilkan form untuk menambahkan node, lalu mengupdate node dan menghapus node. Di situ nanti akan menampilkan form untuk menulis node-nya dan dapat menambahkannya. Jangan lupa di save. Untuk yang kedua, not item.js. Item.js ini akan menggabungkan antara title dan konten yang nanti akan ditulis di dalam catatanku. Lalu untuk yang ketiga, not section, pada bagian ini berguna untuk setelah kita menginputkan title dan konten, maka kita dapat meng-add-nya lalu menampilkan catatannya di bawahnya. Dalam folder komponen kita membuat 3 file baru lagi, yaitu sebagai CSS-nya supaya nanti tampilan lebih menarik. Untuk yang pertama yaitu CSS yang digunakan untuk input section. Itu CSS ini berfungsi untuk mengatur, lalu kita kopikan kode CSS-nya. Kode ini berfungsi untuk mengatur teks area agar posisinya berada di tengah, dan juga
border yang ada di sekitar input section. Untuk yang kedua yaitu not item.css, itu kita kopikan kodenya. Ini mengatur button agar terdapat di tengah. Untuk yang ketiga yaitu not section.css. Lalu kita kopikan kodenya. CSS ini mengatur data yang sudah diinput, nanti posisinya berada di bagian mana. Setelah selesai memberi CSS pada not section, maka kita menuju ke app.js. Di sini kita merubah kodenya seperti kode berikut ini. Kode ini berfungsi untuk memanggil file yaitu file input section dan not section. Lalu jangan lupa di save. Lalu ke terminal, coba jalankan perintah npm start. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita dapat menambahkan title, kita dapat menambahkan konten, lalu melakukan add. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita juga dapat mengupdate node. Kemudian klik update untuk mengupdate. Bila menghapus, tinggal delete. Nah, selain menampilkan ini, saya akan juga menambahkan navbar dan login agar tampilan lebih menarik. Untuk menambahkan navbar, kita ke app.js, lalu kita mengimport terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan.
Lalu di sini saya sudah menyiapkan kode agar dapat menampilkan navbar dan login. Lalu copy kode ini ke dalam Visual Code. Nah, di sini untuk menampilkan navbar, kodenya seperti berikut. Nanti di navbarnya terdapat 3 tombol, yaitu login, home, dan logout. Untuk login, saya beri inisial /login, lalu komponen login. Nah, untuk function loginnya ada di sebelah sini. Ini menggunakan out button. Jadi function out button, bila nanti kita sudah login, maka terdapat tulisan terima kasih Anda sudah login. Lalu bila kita belum login, kita tidak dapat mengakses home atau yang tadi tempat buat kita melakukan pencatatan, karena di sini rootnya menggunakan privat, sehingga harus login terlebih dahulu. Lalu untuk logout hampir sama seperti login. Fungsi logoutnya seperti ini. Ini menggunakan sign out. Function sign out yaitu bila kita sudah keluar, maka kita akan kembali ke bagian halaman login. Ini untuk kode private, function private, agar bila kita belum melakukan login, maka halaman tersebut tidak dapat dibuka. Nah, jika kita belum login, maka akan keluar peringatan seperti ini, yaitu Anda harus login terlebih dahulu untuk menulis catatan. Coba kita save, lalu coba kita compile lagi, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya masih seperti ini, karena kita tidak memasukkan bootstrap ke dalam index.js. Maka kita akan menambahkan kode bootstrap kode bootstrap di index.js agar bootstrap yang sudah kita install dapat terbaca. Lalu kita save untuk compile lagi. Nah, di sini kita tidak dapat mengakses halaman home, karena kita harus login terlebih dahulu. Kita pencet tombol login. Nah, setelah login, baru kita dapat mengakses halaman home. Kita dapat menulis catatan lagi. Setelah sudah mencatat, kita dapat melakukan logout untuk keluar dari
catatanku. Nah, kita akan setelah melakukan logout, kita akan kembali ke tombol login. Sekian project React dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.